Berlanjut dari sebelumnya, kini pasukan kerajaan telah berlabuh di dermaga kota mati Amazon yang disinyalir menjadi target musuh. Di pelabuhan ini, Quenter dan Hapia berkenalan dengan seorang pilot pesawat tempur, Kapten Burning Alpas Tako Railong, yang akan berpatroli. Setelah kehilangan objeknya, pasukan konglomerat Mask Driver menembus perbatasan, sedang menuju utara. Mereka ingin menginvasi wilayah Amazon yang merupakan daerah kekuasaan kerajaan berdaulat. Karena objek BB Magnum masih diperbaiki, Flora meminta kerjasama objek yang berada di wilayah Amazon. Namun, objek Forest Lawler sedang melakukan perbaikan harian dan punya misi sebagai pembantu objek Brighthopper dalam penyerangan. Akan tetapi sampai detik ini, elit dari objek tersebut yaitu Harrid bersikeras tidak ingin kembali. Maka Flora hanya bisa mengirimkan BB Magnum yang masih mengalami kerusakan dari pertempuran sebelumnya. Karena itulah Flora meminta bantuan pasukan Charlemagne, namun pesawat tempur yang dimiliki mereka tidak akan sanggup menghadapi objek misterius konglomerat Mask Driver yang dapat mentenagai Speargun di Antartika dan di pantai Iguazu. Jika objek seperti itu benar-benar ada, tentunya akan menjadi masalah besar bagi mereka. Kabar terbaru mengatakan setelah melakukan serangan fajar, pasukan konglomerat Mask Driver telah membangun markas di sana. Awalnya kota mati di Amazon ini adalah kota pertambangan minyak tanah dan logam mulia. Namun semua itu berubah saat penduduknya terkena virus alami dari hutan Amazon. Kalau virus itu masih ada, bisa dipastikan semua musuh tak lama lagi akan segera log out dari dunia. Di lorong, saat Quenter mengangkut barang-barang, dia bertemu Flora yang berkata untuk jangan berdiri di belakangnya tanpa seizin Flora. Lebih lanjut, Flora tidak akan membiarkan Quenter melakukan hal seperti itu lagi. Sembari berjalan di depan Flora, Quenter bertanya apa yang terjadi. Setelah kejadian itu, Harrid langsung mengundurkan diri untuk menikahi Flora. Begitu juga calon baru yang langsung bermunculan. Tapi itu tidak mengubah kenyataan di mana Quenter telah menyelamatkan Flora. Diketahui kekuatan konglomerat Mask Driver bertambah semenjak Slader Honeysuckle bergabung ke dalamnya. Dia merupakan seorang investor, ketua penasihat lembaga kemiliteran, dan ketua lembaga desain objek. Rencananya, semua pasukan akan mengepung Amazon City dengan bantuan objek BB Magnum dan memastikan kalau dia mati dalam serangan ini. Dengan begitu, sisa prajurit yang bertahan akan menyerah. Tapi masih ada kabar burung mengatakan kemungkinan objek kedua yang masih misterius memiliki kemampuan lolos dari satelit, radar, maupun penglihatan. Karena itulah misi ini bisa disebut pembukaan kotak kejutan yang mengerikan. Jika mereka tidak berhati-hati, hasilnya bisa lebih parah dari serangan pantai Iguazu. Di dalam kantornya, Flora yang sedang merencanakan strategi dihubungi oleh Melinda, bertanya soal Flora yang dipeluk Quenter. Flora beralasan jika itu benar maka seluruh pasukan akan membicarakannya. Tapi Melinda tidak percaya sebab Flora tidak menyangkal hal itu. Dimulailah sesi merepotkan bagi Flora. Berpindah ke hutan Amazon, pasukan kerajaan berdaulat yang dikomandoi Flora mulai menyisir area hutan menuju kota mati di tengahnya. Karena mereka tahu akan pergi ke hutan, Hapia menambahkan semprotan insektisida di senjatanya untuk mengatasi serangga berbahaya di sini. Pasukan Flora dikirim berjalan kaki tanpa bantuan kendaraan maupun objek BB Magnum karena para atasan sangat mewaspadai kemungkinan objek kedua musuh. Kalau mereka mengirim langsung objek BB Magnum yang masih mengalami kerusakan lalu mendapat serangan kejutan dari objek kedua lawan, maka bukan tidak mungkin pasukan Flora yang telah kehilangan objeknya akan dihabisi juga. Inti dari misi ini adalah memastikan Slader mati dalam penyerangan. Kalau dia kabur, peperangan ini tidak akan pernah berakhir. Setelah Slader dinyatakan KIA, pasukan diminta untuk mengambil gambar wajah, darah, dan sidik jari untuk mengonfirmasi kematiannya. Mendengar siaran tersebut, Kapten Burning Alpha memberi saran untuk menjatuhkan beberapa ranjau di Amazon City supaya Slader tidak bisa kabur. Flora berterima kasih atas sarannya. Meski dengan ranjau pintar, tapi sebaiknya hal itu tidak dilakukan di wilayah kerajaan berdaulat, kecuali para pilot mau membereskannya setelah perang selesai. Kapten Burning Alpha memilih untuk melanjutkan patrolinya saja. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya Quenter dan Hapia sampai di kota mati Amazon. Jika dilihat-lihat, ini memang lokasi yang sempurna untuk menjadi tempat persembunyian. Tak jauh dari sana, terdengar suara letusan senjata api dan suara gemuruh dari objek BB Magnum yang terus mendekat. Mereka pun tetap bergerak agar terhindar dari tembakan sniper, sembari mewaspadai Speargun yang mungkin berada di sekitar sini dan akan langsung menghancurkannya. Melinda menghubungi mereka memintanya untuk menutup telinga agar tidak terkena suara tembakannya karena Melinda mendapat perintah untuk menyerang.
Suasana semakin tegang. Tembakan barusan menjadi arti musuh telah menanti kedatangan mereka dan masih ada kemungkinan Speargun berada di sekitar sini. Ditambah area seperti ini sangat rawan terjadi friendly fire. Sejak awal penggerak Baby Magnum sedang mengalami kerusakan. Ada kemungkinan kerusakannya semakin parah yang mengakibatkan Baby Magnum tidak dapat bergerak. Kalau itu terjadi, petugas perbaikan akan dikirim ke lapangan untuk memperbaikinya. Demi mendapatkan Shredder, pasukan lain juga telah memasuki kota dari segala penjuru mengepung tempat ini. Tiba-tiba segerombolan pasukan semut berukuran besar yang terkenal dapat membunuh sapi dan hewan ternak lainnya muncul menghampiri mereka. Happia gercep menggunakan senjata spesialnya. Namun, nampaknya para semut sudah belajar ilmu kebal, jadi semprotan insektisida tidak berefek padanya. Quenter segera menghubungi Melinda agar menembakkan laser ke arah gerombolan semut di hadapan mereka. Itu bisa saja dilakukan, tapi dengan jarak sedekat ini, sinar lasernya bisa merusak mata mereka. Pasukan semut semakin mendekat. Quenter yang terus berpikir mencari cara menghadapi situasi ini akhirnya mendapatkan ide. Dia meminta Happia melemparkan semua bom asap atau sinyal suar ke arah gerombolan semut. Tanpa pikir panjang, dilemparkanlah semua bom asap dan suar yang mereka miliki. Setelah asap menyebar, Quenter melempar bom rakitannya, memicu ledakan yang merambat ke setiap tempat di sana, membuat semua semut mati seketika. Setelah asap menghilang, mereka juga melihat pasukan konglomerat Mass Draper yang telah menjadi santapan semut. Tidak heran semenjak memasuki kota, Happia dan Quenter tidak menemui satupun pasukan musuh. Mayor Jenderal Buffalo Flanters dari perusahaan Capital tiba-tiba menghubungi Flora. Flora menegaskan, meskipun Shredder menyerah atau ingin menjadi pengungsi, hukuman mati baginya telah ditetapkan. Tapi Buffalo yakin, Shredder tidak mungkin ingin masuk penjara, terutama pada kerajaan berdaulat. Pernyataan itu membuat Flora sangat terkejut. Di sisi lain, Happia dan Quenter menemukan senjata musuh yang belum terpasang. Sepertinya pasukan lawan diserang segerombolan semut di saat melakukan instalasi Speargun. Di sini, kecurigaan mereka mulai tumbuh karena konglomerat Mass Draper membuat diri mereka terpojok. Seperti tidak ada gunanya memasang senjata ini di waktu yang sangat singkat. Itu pun jika mereka benar-benar memiliki objek kedua. Dan kalaupun objek kedua benar-benar ada, semakin banyak waktu terbuang, semakin banyak juga negara yang akan menyerang. Jadi pasukan yang banyak bisa dikalahkan dalam sekali serang. Perlengkapan yang mereka perlukan untuk instalasi Speargun juga tidak ada di tempat ini. Setelah melihat selongsong peluru, Happia kaget serta bertanya-tanya kenapa pasukan konglomerat Mass Draper yang merupakan organisasi dari perusahaan Capital menembakkan peluru 7,62 mm buatan perusahaan Spear Rifle. Flora menghubungi semua pasukan untuk mempercepat penyerangannya. Jika mereka tidak segera membunuh Shredder, musuh selanjutnya akan datang. Ternyata konglomerat Mass Draper meminta bantuan kepada negara intelijen supaya bisa masuk ke Amazon. Mereka beralasan akan menyelamatkan para pengungsi. Shredder hanya tinggal menunggu kedatangan mereka. Dengan kata lain, tujuan konglomerat Mass Draper bukan melarikan diri, melainkan membuat jebakan. Kalau pasukan negara intelijen ikut campur, perusahaan Capital tidak berani menghadapinya, dan yang dianggap gangguan akan diserang. Dengan begitu, lokasi ini menjadi tempat lautan api pertempuran di antara objek dari 4 kubu yang dapat mengubah arus peperangan. Karena itulah sebelum terjadi, mereka harus segera menetralisir Shredder dengan batas waktu 2 jam sampai pasukan negara intelijen datang menyerang. Ledakan besar terlihat tak jauh dari tempat Happia dan Quenter berada. Pasukan konglomerat Mass Draper baru saja meledakkan tempat persembunyiannya menggunakan spare part objek dari senjata utama Break Carrier, railgun bertenaga tinggi. Mengetahuinya, Quenter meminta Baby Magnum untuk menyerang sebelum musuh menembak lagi. Namun Melinda kesulitan sebab tidak mendapatkan jarak untuk menyerang. Dirinya yang terus bergerak mencari spot menembak harus terhenti karena gedung-gedung di sekitarannya mendadak rubuh yang langsung menimpa objek Baby Magnum. Akibat rubuhnya beberapa gedung, jalan raya yang sudah lapuk menjadi terbelah, memisahkan Happia dan Quenter. Karena terlihat mustahil untuk naik ke atas, Happia memutuskan mencari jalan lain. Sedangkan Baby Magnum terperangkap di antara puing-puing reruntuhan. Kalau terus seperti ini, musuh akan menembak ke arahnya. Di saat Quenter ingin mencoba menghancurkan puing-puing yang membuat objek tidak bisa bergerak, Kapten Burning Alpha menghubungi, menawarkan bantuan untuk mengebom area di sekitarannya agar Baby Magnum dapat keluar. Quenter memperingati jika saja spare part objek lawan termasuk senjata laser sedang beroperasi. Kalau terbang seperti itu, dirinya hanya akan menjadi sasaran tembak. Tentu pilot yang sudah berpengalaman tahu akan hal seperti itu. Maka dia melakukan manuver
Driver ke jalur yang sulit bagi musuh untuk menargetkan pesawatnya dengan terbang serendah mungkin dan bergerak secepat angin. Setelah terbebas, Melinda langsung bergerak untuk menembak spare part laser gun. Seketika itu juga Quenter menyadari kalau senjata sekuat itu seharusnya tidak mungkin ditopang hanya oleh jangkar, di mana sub-weapon objek saja bisa roboh karena jangkarnya bergeser. Kalau lawan benar-benar memiliki objek kedua, mereka takkan menggunakan railgun di sini. Jadi bisa dipastikan musuh tidak lagi memiliki objek. Quenter lekas memberitahu Melinda agar segera pergi dari sana, sebab railgun itu hanya sebuah pancingan. Kemungkinan mereka akan meledakkan reaktor prototipe dari bawah tanah. Namun seribu sayang, Melinda telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Di tempat lain, Flora sedang berbicara dengan Landy Farolito, komandan militer negara intelijen, yang tidak ingin membatalkan ikut campurnya dalam pertempuran ini. Flora menduga alasan negara intelijen ikut campur karena menginginkan teknologi railgun dari Slayer. Landy memperjelas bahwa pihaknya sama sekali tidak tertarik pada peperangan yang sedang dialami oleh kerajaan berdaulat, melainkan teknologi mass driver luar angkasanya, yang padahal seharusnya negara intelijen menggunakan teknologi elevator orbital sama seperti milik kerajaan berdaulat. Bagi negara intelijen, semuanya harus siap dengan perubahan. Meski sistem laser saat ini merupakan yang paling bagus, mereka tidak tahu kapan masalah akan datang. Rencana cadangan akan selalu diperlukan ketika kemungkinan bisa sangat berguna demi melindungi negara kedepannya di dunia yang tidak stabil ini. Oleh sebab itu, mereka akan memanfaatkan perang yang tengah terjadi. Mendengarnya membuat Flora semakin yakin untuk membereskan Slayer secepatnya. Beruntung Melinda selamat dari ledakan reaktor tersebut. Akan tetapi penggeraknya sekarang sudah benar-benar rusak. Objek Baby Magnum tidak lagi dapat bergerak, menjadi pemicu hitungan mundur peledakan diri. Melinda berusaha membatalkan perintah, tapi dia tidak bisa mencapai sistem komannya. Meski begitu, sebelum penghancuran diri dimulai, pilot akan dikeluarkan dari objek. Lalu objek memasuki mode standby, siap menerima perintah ledakan dari jarak jauh. Melinda meminta maaf karena objek mereka akan hancur. Quenter menenangkan Melinda kalau keselamatan dirinya merupakan prioritas utama. Terlebih, objek Baby Magnum bertarung dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Kemudian Quenter menerima lokasi pendaratan Melinda. Tinggal 100 detik lagi sampai Melinda keluar dari objek. Saat Quenter mulai berjalan menuju lokasi pendaratan, dia mendengar suara letupan dari arah belakang. Sekilas nampak sesuatu berada di atas objeknya. Ternyata itu adalah jangkar besi yang menghalangi tempat Melinda keluar dengan kecepatan 100 km per jam. Quenter langsung menghubungi Melinda agar membatalkan hitungan mundur untuk keluarnya. Melinda terus-menerus menggunakan semua program pembatalan. Bersamaan dengan larinya Quenter yang menggenggam sebuah bom di tangan, mendekati objek Baby Magnum secepat yang ia bisa. Mendengar Melinda tidak dapat membatalkan peluncuran, bom yang Quenter pegang dilemparkan ke arah jaring besi. Ledakannya cukup kuat, membuat Melinda terlepas dari perangkap kematian. Tiba-tiba Slayer menampakkan diri dan mengarahkan pistolnya pada Melinda. Tepat sebelum menarik pelatuknya, dengan sigap Quenter melempar bom, membuat Slayer pergi menjauh mencari tempat berlindung. Tapi ternyata bom yang dilempar tidak memiliki pemicu di dalamnya. Berkat ini, Melinda berhasil selamat. Berbeda halnya dengan Quenter, saat ini dia sedang menghadapi Slayer yang memiliki pistol. Sedangkan dirinya hanya punya 3 bom lagi. Slayer terus memprovokasi agar Quenter bertindak gegabah. Tapi Quenter tidak memakannya, malah meminta Slayer untuk menyerah sebab dia sudah tidak lagi memiliki objek. Quenter juga tidak yakin negara intelijen akan menerima seseorang yang telah menjual informasi negaranya sendiri. Sebagai pengulur waktu, Slayer memberitahu alasannya mengungsi pada negara intelijen karena dia memberikan informasi penting tentang teknologi mass driver. Tujuan Slayer melakukan semua ini untuk
untuk mengajarkan tentang kehancuran. Objek adalah senjata yang menentukan kalah atau menang. Hasil pertempuran dapat dilihat dari spesifikasi dan kemampuan objek. Baginya peperangan di zaman ini terlalu nyaman, sampai ketika ada orang yang ingin mengganti peraturan itu, mengalahkan objek tanpa objek. Ini adalah impian bagi semua yang menentang objek, dan untuk memperlihatkan bahwa hal itu bisa diwujudkan, maka dia melakukan semua ini. Subweapon di Antartika, railgun bertenaga tinggi sebagai umpan, dan meledakkan reaktor prototipe pada objek Bimi Magnum. Hal-hal tadi dibuat hanya untuk mengumpulkan data, supaya negara intelijen tertarik dan menerima pengungsian darinya. Berkat itu dia bisa mendapat teknologi impian. Sebagai syarat negosiasi, teknologi yang sudah teruji di lapangan ini akan lebih berharga dibanding Intel manapun, dan selama belum sempurna, negara intelijen tidak akan berani macam-macam dengannya. Pointer bertanya, apakah dengan alasan ini juga dia sengaja membiarkan break carrier hancur begitu saja? Ketika Slater sedang asik menjawab pertanyaan pancingan, Pointer bersiap-siap melancarkan rencana menggunakan bom yang tersisa. Di waktu bersamaan dengan Hapia sudah menemukan jalan untuk naik. Inti jawaban Slater, mau penemuannya dibuat perang atau menjadi penyeimbang, dia tidak peduli harga yang harus dibayar demi mendapatkan teknologi yang ia inginkan. Pointer merasa jika meski mereka sama-sama menekuni bidang desain objek, tapi tidak ada satupun yang bisa ia mengerti darinya. Slater justru yakin penemuannya lebih berguna dibanding pelajar magang seperti Pointer. Pointer kaget kenapa Slater mengetahui namanya. Di saat itulah Slater berlari mendekat menendang Pointer hingga hampir terjatuh ke bawah. Tak cukup sampai di sana, Slater menembak Pointer dan mengenai bahu kanan. Karena akurasinya sangat buruk, jadi dia akan menembak dari jarak dekat. Tak kehabisan akal, Pointer mengancam akan melakukan bom bundir. Slater jadi berlari menjauh berlindung dari ledakan, tapi ternyata pemicunya tidak berada pada bom di badan Pointer, melainkan bom yang berada di dekat tempat Slater berlindung. Ledakan itu menghempaskannya. Saat berusaha mengambil pistol, dia dihentikan oleh Hapia yang datang tepat waktu. やれやれなんとか間に合ったっぽいな。ああチェックメイトだ。 Pada akhirnya Slater menjadi tahanan kerajaan berdaulat dikarenakan negara intelijen dan perusahaan kapital menginginkan ekstradisi Slater, tapi kerajaan berdaulat tidak berhak untuk menerima permintaan itu, yang sebenarnya akan jauh lebih mudah jika Pointer menembak Slater di tempat. Pointer menjawab, karena mereka masih hidup, menurutnya membunuh Slater tidaklah diperlukan. Tak lupa Melinda berterima kasih kepada Pointer. Melihat objek yang sedang diperbaiki, Pointer jadi mengingat perkataan Slater tentang mengajarkan kehancuran. Jadi bukan mereka saja yang berpikiran menghancurkan objek tanpa objek. Menurut Hapia, sejarah kehancuran tidak bisa digantikan semudah itu. Tapi meskipun dunia tidak lagi dikuasai oleh objek, sejarah di mana objek pernah berkuasa tidak akan pernah hilang. Ngomong-ngomong soal sejarah, Hapia bertanya, apakah mereka akan mendapat penghargaan setelah menghancurkan break carrier, mencegah kehancuran bendungan, dan terlebih mereka menangkap hidup-hidup pimpinan musuh. Akan tetapi Flora berkata, yang menghancurkan break carrier adalah Melinda. Soal bendungan, ada kemungkinan strategi Bellamy akan ditentang atasan. Bahkan perihal Slater, misi ini bukan tugas perorangan, melainkan untuk satu pasukan. Justru mereka sering bertindak seenaknya atau melakukan pelanggaran, seperti menyelamatkan maijen perusahaan kapital, dan pelanggaran menerima tawaran penduduk lokal untuk minum kopi dan teh di saat bertugas. Khusus untuk Pointer, pelanggarannya ditambah karena telah memeluk Flora yang bisa dianggap sebagai bentuk pelecehan pada atasan. Mendengar hal yang baru ini membuat Hapia iri dan Melinda cemberut. Kalau dalam hukuman militer itu sama saja dengan 300 kali cambukan. ちょっと地の果てまでぶっ飛んでクソったれのオブジェクトをぶっ壊しに行ってみる